Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وهو الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون جماعة الجمعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فتزودوا في حياتكم الدنيا هذه بخير الزاد فاعلموا أن خير الزاد التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu fihi mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum aktsaru masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini dengan bekal terbaik. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengakhiri kehidupan ini dengan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada hari ini, detik ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, dapat bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana sebelum bulan Ramadan datang kita banyak berdoa kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita di dalam bulan Ramadan ini, seperti kata Allah dalam Al-Quran, kita diwajibkan untuk menjalankan puasa sebulan penuh. Sebagaimana puasa itu pun pernah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun kita harus tahu bahwa kita sebagai umat muslim bermacam-macam, orang beriman bermacam-macam, bertingkat-tingkat, ada yang paling rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Maka khutbah ini saya tujukan pada kaum muslimin, saya sendiri khususnya, termasuk kelompok mukminin yang berada di tingkat paling bawah. Kita menjalankan puasa ini, jalankanlah puasa itu sebagai bentuk kewajiban kita. Kalau kita sudah melaksanakan puasa itu sebagai bentuk kewajiban, otomatis kewajiban itu sudah gugur dan kita tidak kena dosa. Jangan sampai kita membuli orang atau membuli diri kita sendiri. Buat apa saya puasa? Saya masih banyak dosa, masih menggunjing tetangga,
masih mengadu domba, masih banyak berbuat dosa, maka buat apa saya berpuasa? Lebih baik saya tidak berpuasa. Maka jangan sampai seperti itu. Dan kita pun juga tidak boleh menggunjing orang lain, membuli orang lain. Buat apa kamu puasa? Kamu masih berdosa, kamu masih mengadu domba, kamu masih menggunjing tetanggamu, menggunjing teman-temanmu. Tidak ada gunanya kamu berpuasa. Jangan seperti itu. Lakukanlah puasa itu mastata'tum, sebagaimana kata Nabi, wa ma amartukum bihi faf'alu fihi mastata'tum. Lakukanlah apa yang aku perintahkan itu semampumu. Maka kalau kita melakukan semampu kita, puasa itu sudah sesuai dengan hukum minimal Islam, yaitu hukum fikih. Yang penting kita tidak makan, tidak minum, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Puasa kita itu sudah memenuhi syarat untuk tidak kena dosa. Jadi kita sudah menjalankan taklif itu, menjalankan puasa itu, menjalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa kita mengikhlaskan semua itu, ini adalah tingkatan yang lebih tinggi. Kita tidak boleh namimah, kita tidak boleh menggunjing, kita tidak boleh mengadu domba. Maka kata Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu haddun min shaumihi illal ju' wal atas. Tidak banyak sekali orang yang berpuasa itu tidak memiliki apa-apa bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Namun hal itu tidak perlu kita khawatir bahwa semua puasa kita akan diterima oleh Allah apapun bentuknya, asal kita mendedikasikan puasa itu demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan kita